Selamat berjumpa kembali, sahabat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dalam program Morning Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Maureen Susanda Rumeser Thomas, biasa disapa dengan nama Susi, selaku Ketua 3 Majelis Sinode Gereja Protestan yang ke-21. Terlebih dahulu, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, perkenankan kami dituntun dan diarahkan untuk mengerti, memahami, dan menghayati serta dapat memberlakukan firman-Mu di keseharian kami sesuai bacaan Alkitab pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan sebagai perenungan pagi ini di penghujung tahun 2023 didasarkan pada kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Musa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat. Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Saat kita menutup lembaran tahun yang lama dan memasuki masa yang baru, marilah kita merenungkan bagaimana Tuhan secara konsisten mewujudkan rancangan kebaikannya pada kita. Sebagaimana yang tercermin dalam peristiwa semak yang terbakar di kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sahabat GPIB, Musa lahir di Mesir pada masa orang Israel diperbudak oleh Raja Firaun. Perintah Raja Firaun saat itu ialah semua bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Ibunya menyembunyikan Musa di sungai Nil, di mana ia kemudian ditemukan dan diadopsi oleh putri Firaun. Dari situlah Musa dibesarkan di istana Firaun. Ia mendapatkan fasilitas yang istimewa, diperlakukan bak seorang pangeran. Selama hidup di dalam istana, Musa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penderitaan bangsanya. Dalam satu insiden, ia membunuh seorang Mesir yang menyiksa
seorang Ibrani. Sejak saat itu, ia melarikan diri dari Mesir ke Midian untuk menghindari hukuman. Di Midian, ia menikah dengan Sipora, yang adalah putri dari seorang imam di Midian. Ia pun menjadi gembala dari ternak milik mertuanya itu. Profesi sederhana. Siapa sangka ia akan bertemu Tuhan di Gunung Horeb. Saat memandang dan melihat hal yang tidak biasanya, Musa mulai mendekat untuk melihat semak duri yang bernyala api. Dan di dalam nyala api itu tampak malaikat Tuhan. Keheranannya bertambah karena ternyata semak duri itu tidak hangus. Ini adalah gambaran unik dari cara Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Penampakan semak yang terbakar yang tidak hangus merupakan suatu keajaiban yang menandai intervensi ilahi dalam realita alam. Musa merespons datang lebih mendekat karena keinginan tahuannya. Ini juga menggambarkan bagaimana iman seringkali diawali dengan rasa ingin tahu dan penjelajahan. Perintah untuk melepaskan alas kaki menunjukkan pentingnya menghormati kehadiran dan kesucian Tuhan. Di ayat ke-6, Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah leluhur Musa. Inilah momen kedekatan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dan akrab. Sahabat GPIB yang diberkati, perjalanan hidup Musa penuh dinamika. Ia mengalami ketersisihan sebuah bangsa, keterasingan keluarga, perpisahan dengan sanak anggota keluarga, hidup bak pangeran, pernah menghilangkan nyawa seseorang, hidup sebagai pelarian, menjadi gembala, sampai akhirnya Tuhan Allah mengubah hidupnya di Gunung Horeb. Pertemuan pribadinya menetapkannya sebagai calon pemimpin suatu bangsa untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan dan menghantarkan bangsa Israel menuju negeri perjanjian. Perenungan kita di sini, pertama, Tuhan seringkali bertindak di saat dan tempat yang tidak kita duga. Dalam kesibukan kita menjalani hari-hari akhir tahun ini, mari kita tetap peka dan terbuka untuk pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa menyatakan kebaikan dan rencananya dalam bentuk yang tidak terduga, bahkan melampaui akal pikiran dan pemahaman manusia. Lalu yang ketiga, kita perlu merespons dengan iman dan keberanian saat Tuhan menunjukkan dirinya dalam kehidupan kita. Keempat, di tengah perubahan waktu, Tuhan tetap sama, kudus, dan setia pada janjinya. Sahabat GPB yang diberkati, saat kita merenungkan tahun yang telah berlalu, marilah kita melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita. Bahkan mungkin dalam cara-cara yang tidak kita sadari. Tantangan, keberhasilan, kegagalan, dan kejutan semuanya menjadi bagian dari rancangan kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur telah disegarkan dan dikuatkan melalui firman-Mu. Mengakhiri hari terakhir di tahun 2023 ini, jadikan kami semakin bijaksana dan penuh hikmat untuk memahami rancangan-rancangan-Mu dan bagaimana kami dapat menerimanya sebagai ungkapan syukur atas segala hal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan di hari terakhir tahun 2023, tepat di hari Minggu, hari Tuhan yang menandai hari kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya kita tetap diberikan kekuatan dan kemampuan berdasarkan pokok firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Damai sejahtera meliputi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, bentangan waktu telah terukur dan pengalaman iman terus diungkapkan. Semarak 75 tahun GPIB adalah bukti perjalanan yang membutuhkan energi positif dan diutus dengan semangat, teguh, utuh, dan tangguh. Bentangan jala terhampar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, menjadi ruang besar umat menyatakan kiprah spiritualitas yang begitu kuat, sekalipun dikempur dengan ajakan identitas, modernisasi, dan kecanggihan teknologi. Ada 345 jemaat dan 280 prospekes. Itu perlu dihidupi dengan ketulusan yang terpelihara dalam tri panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita bersyukur bahwa harapan, cinta, kasih, dan damai menjadi energi baru saat Advent berlalu. Kedatangannya menjadi pokok percakapan yang ramai, sebab mengubah tradisi yang telah berabad-abad. Sebuah pertanyaan muncul, apakah ornamen ini membuat kita menganggap kalender gerejawi belum menjawab pesta kelahiran Sang Juru Selamat? Bersama, kita telah merasakan perubahan sosial yang mengglobal dan mendesak untuk terus bertransformasi atas peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin bukan semata-mata karena harta benda, tetapi ada yang menghadirkan kemiskinan, seperti peperangan, ketidakadilan sosial, kerakusan, keserakahan, dan juga di samping itu ada banyak orang yang termarginalisasikan, perundungan, trafficking, dan juga pengrusakan lingkungan. Kita dibuat kaget bahwa ada orang yang punya kemampuan dan pengetahuan handal justru masuk dalam ranah hukum yang membuat kita berpikir lagi, mana role model yang perlu dijadikan contoh atau ditiru. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus mengangkat tema dari Lukas 2 ayat 16-20, yaitu bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya, bersama menerima menyatakan kemuliaan Allah serta memberi kesaksian pribadi dan membawa damai sejahteranya kepada banyak orang untuk kebersamaan yang saling menghargai dan menopang antar generasi. Pemilu menjadi media integrasi bangsa,
Pemilu menjadi instrumen yang membangun dan memperkuat demokrasi dan menjadi penyanggah tiang-tiang NKRI. Hindarilah politik uang dan sara yang terlihat sulit diberantas karena perilaku kotor. Sebagai warga gereja, mari kita bersama mencegah dan menolak perilaku tidak baik ini dengan mengedepankan nilai etik moral yang mana bangsa Indonesia sudah terlatih melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merayakan Natal Kristus merupakan sukacita besar untuk mendorong umat melakukan kebenaran secara tepat dan damai di tahun politik ini. Warga GPIB, mari kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan di kota Samarinda dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Biarlah dunia merasakan damai sejahtera Tuhan atas persekutuan kita yang melayani dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi kesaksian indah sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023, nikmati tahun rahmat Tuhan 2024. Soli Deo Gloria.